Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Bu, Aidan juga nggak minta dilahirkan di keluarga ini. Dan, kita keterlaluan tau gak? Tapi ngeliat lo kayak gini, keren ya. Bisa kerja sambil kuliah kayak gini. Maaf ya kak, belum bisa bantu banyak buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang bahagia. Kenalin, nama gue Vero Ferdausi dari kelas 11 perfilman. Oke, selamat datang kembali di podcast Cinema Story, tempat di mana kita ngobrol santai soal film dan musik dan cerita-cerita menarik yang pastinya. Oke, dan hari ini spesial banget nih karena kita kedatangan seorang aktris muda yang pastinya udah gak asing lagi di taman siswa. Kita sambut Marina Firdaus Subhana. Halo. Oke. Aduh, silakan boleh perkenalkan diri. Halo semuanya, kenalin nama aku Marina Firdaus Subhana dari kelas 10 BRI 1. Wow, kelas 10 ternyata ya. Masih muda udah main film. Bener. Keren. Oke, aku mau nanya nih, lu udah berapa lama sih belajar acting film gitu? Kalau belajar acting baru-baru ini sih, pas kelas 10 baru awal masuk gitu. Masuk ekstrakurikuler tentang teater. Terus disitulah baru mulai tentang dunia perfilman. Oh, ternyata yang dari sekedar cuman main-main, coba-coba, Iya. akhirnya malah ketagihan. Bener banget. Tuh. Kira-kira apa sih yang menjadi inspirasi Marina buat main film gitu? Sebenarnya dari dulu itu aku seneng banget yang namanya nonton film. Jadi menurut aku tuh film jadi tempat healingnya aku. Kalau misalnya lagi stres, kayaknya nonton enak deh gitu. Jadi itu jadi tempat healing aku sih kalau misalnya lagi stres segala macam. Ada nggak sih film yang paling berkesan sama kamu gitu? Film berkesan banget ya. Menurut aku sih ini relate banget sama kehidupan aku ya. Gitu. Jadi ada film namanya Sweet Home Alone. Itu tuh film berkisah tentang anak terakhir gitu. Yang istilahnya tuh segala-galanya apa-apa anak terakhir gitu. Kebetulan aku anak terakhir teman-teman. Aku anak terakhir dari 3 bersaudara gitu. Jadi menurut aku tuh kayaknya relate deh sama aku. Tapi semoga nanti pas kerja nggak kayak di film itu. Semoga aku lebih sukses, Amin, lebih semoga. banyak pekerjaan yang enak. Walaupun semua pekerjaan gak ada yang nggak enak gitu ya. Pokoknya semoga di dunia kerja nanti aku hidupnya enak lah. Amin. Oke. Ngomong-ngomong nih soal film, kalau pas syuting pernah ikut produksi apa aja sih? Kalau film baru banget, sebenarnya nih filmnya tentang apa ya, seorang anak sih ya. Jadi film ini tuh namanya Jurang Diri. Iya, bener banget. Jadi Jurang Diri ini menurut aku bagus banget, apalagi untuk anak-anak yang seusia aku, yang istilahnya tuh jangan pernah kecanduan namanya itu judi online. Kan zaman sekarang judi online banyak iya, ya. Banyak marak banget sekarang jadi online. Jadi di film ini tuh jadi ini aja sih pelajaran bahwa kita jangan terlalu kecanduan. Apalagi awalnya mikirnya hal baik, tapi kita nggak tahu ke depannya jadi hal baik atau enggak gitu. Di film ini juga aku berperan sebagai Ayla, sebagai kakaknya dari 2 bersaudara. Iya benar. Jadi Ayla ini ceritanya anak kuliahan yang sambil kerja, tapi dia dagang juga gitu. Jadi dia dagang, kerja, kuliah. Tulang Gimana punggung tuh? keluarga. Bener. Gitu. Oh, Kalau asik. zaman sekarang udah generasi sandwich, bener gak? Ya kan? Jadi Ayla ini tulang punggung keluarga, walaupun orang tuanya kerja
tapi Ayla ngerasa nggak enak kalau kalau orang tuanya aja yang kerja gitu. Apa sih pengalaman pas syuting kamu gitu? Pengalaman kesan aku sih untuk syuting di film ini kali ya, di film Jurang Diri seneng banget karena kru-krunya itu baik-baik, ngebimbing aku yang tadinya aku orangnya pendiam jadi orang yang kayak mau ngobrol gitu, jadi orang yang jangan dipendem, kalau mau tanya aja gitu. Kalau lagi nggak pegang HP, kalau nggak kerja juga nih, seharian biasanya kamu jadi tipe orang yang rebahan, jalan-jalan atau malah nonton film sih? Nah, kalau yang itu kan pertama kalau lagi bosan di rumah, Iya. itu pasti nonton film pertama. Kalau misalnya udah bosan nih nonton film mulu, kayaknya nggak ada tontonan yang bagus deh. Aku biasanya sih keluar gitu. Kemana ya tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat kafe yang kayaknya nih bagus deh buat spot foto, kan cuma perempuan gitu ya. Iya. Ketemu tempat foto yang bagus, upload gitu. Story Instagram, Bener. ya kan? Jadi gimana caranya aku ke tempat ini seneng pulang dalam keadaan seneng gitu, happy, bahagia ngeliat foto-fotonya. Apalagi kalau sama temen kan, itu tuh udah hal yang paling bahagia sih gitu. Pernah nggak sih lu kebawa emosi karakter sampai di kehidupan nyata gitu? Kebawa emosi. Iya. Jadi pernah banget aku meranin sebuah film, terus kayak emosinya itu dapat banget sampai hampir keceplosan sih ke mama gitu kan, saking itu tuh mendalami peran kali ya, mendalami peran sampai segitunya, tapi ujung-ujungnya minta maaf sih ke mama. Terus aku juga bakal jelasin kenapa aku bisa kayak gitu. Karena itu orang tua ya. Iya, kita harus minta maaf ya. Ada nggak sih lagu yang menginspirasi lo selama ini? Lagu yang menginspirasi sih sebenarnya banyak ya, lagu-lagu orang yang dia bikin untuk menginspirasi kita. Cuman lagu yang bikin aku bahagia banget, yang bikin mood kembali lagi, itu kayak lagu-lagu yang di Pantura, si Cangcuter sih. Mereka kan instrumennya itu bikin seneng ya, bikin bahagia, bikin loncat-loncat. Energinya tuh kayak nggak pernah habis gitu ya. Walaupun liriknya kita nggak tahu yang entah ada bahasa Sunda, kan Pantura ada lagu bahasa Sunda ya. Walaupun itu ceritanya tentang kesedihan, cuman dengan mereka bikin instrumen lagunya, gimana caranya yang dengerin lagu ini nggak kebawa suasana yang tambah nangis, tambah sedih. Gimana caranya biar ini orang happy dengerin lagu, dengan cara mereka bikin instrumennya lagu yang bikin happy, bikin orang seneng lagi gitu. Gokil, keren genre lagunya. Berarti ada hobi nyanyi juga nggak? Hobi nyanyi kayaknya untuk selang-selang aja kali ya, kayak misal kita lagi bosan tiba-tiba nyanyi gitu ya. Untuk nyanyi untuk biasa sih biasa, sering. Lagu favorit di playlist ini ada apa? Lagu di playlist ya itu benar, di Cangcuters, Panturas, ada lagi Sisi Tipsi. Sisi Tipsi. Ada yang tahu Sisi Tipsi? Gokil. Oke, itu ya. Sisi ngobrol bareng sama aktris muda ya kan, yang sudah berjuang dan bikin film capek-capek mati-matian ya kan. Oke, terima kasih, sampai bertemu kembali di video berikutnya. Dadah.